Apa yang terlihat wah, belum tentu berkah. Saudaraku, kehidupan sosial amatlah pelik dan tidak seindah goresan idealitas tinta pena. Lihatlah kehidupan sosial saat ini. Seiring kemajuan teknologi informasi dengan beragam aplikasi media sosialnya, membuat banyak orang senang mengabadikan beragam aktivitas hidupnya kemudian membagikannya kepada orang lain. Dampak negatif dari perilaku yang demikian adalah dorongan untuk memamerkan gaya hidup glamor dan bermewah-mewahan. Gaya hidup kaum seperti ini sering disebut sebagai kaum hedonisme, yakni pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidupnya. Sehingga mereka berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya atau meraih jabatan setinggi-tingginya, bahkan sampai menghalalkan segala cara, hanya untuk memenuhi gaya hidupnya. Kaum seperti ini masih sering terlihat di negeri tercinta ini, di mana mereka yang sudah dapat dikatakan kaya, atau telah berkedudukan tinggi, masih saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan kekuasaan demi citra dirinya. Mereka tetap merasa kurang atas banyaknya harta yang dimiliki atau merasa kurang tinggi atas jabatan yang diduduki. Sehingga mereka berani melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan tanpa belas hati berani menipu dan memeras keringat rakyat jelata, demi memenuhi gaya hidupnya. Manusia seperti ini tidak memikirkan harta yang berkah. Jangankan harta yang berkah, untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal pun sudah tidak masuk dalam kamus kehidupan mereka. Sebab itulah, hati mereka menjadi rakus dan tidak pernah merasa puas atas hidupnya. Sifat demikian terjadi karena Allah Ta'ala telah mencabut keberkahan atas harta dan kehidupan mereka. Saudaraku, kita membutuhkan harta untuk hidup, tetapi bukan berarti kita hidup untuk harta. Memang harta merupakan salah satu pilar kehidupan, tetapi ia bukanlah satu-satunya perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Harta yang mendatangkan kebahagiaan hanyalah harta yang berkah, yakni harta yang disenangi Allah Ta'ala. Sedangkan harta yang disenangi Allah Ta'ala hanyalah harta yang halal. Dengan demikian, harta yang berkah adalah harta yang halal, baik jenis maupun cara mendapatkannya. Sebab itulah Allah Ta'ala memberkahi harta yang halal dan tidak mungkin memberkahi harta yang haram. Meskipun sedikit, harta yang berkah jauh lebih berharga daripada harta yang banyak namun tidak berkah. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjelaskan perkara tersebut dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 100 yang artinya, katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan lewat firman-Nya, bahwa tidaklah sama harta yang halal dengan yang haram, meskipun harta yang haram lebih banyak jumlahnya, itu karena ketiadaan berkah di dalamnya. Sebab itulah, harta yang haram dapat menghantarkan pemiliknya kepada sifat rakus dan tamak, yakni tetap merasa kurang meskipun hartanya sudah berlimpah. Hatinya terus terobsesi untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi dan jiwanya senantiasa haus untuk mendapatkan yang belum dimiliki. Meskipun semua itu harus dilakukan dengan menghalalkan berbagai macam cara. Manusia yang memiliki tabiat seperti itu tidak menyadari bahwa banyaknya harta bukanlah satu-satunya perkara yang menjadikan hidup bahagia. Bahkan terkadang banyaknya harta merupakan awal bencana bagi orang-orang di dunia sebelum di akhirat. Salah satu azab di dunia yakni tercerai berainya diri dan terpecah belahnya hati, serta keadaan hati yang merasa fakir terus-menerus. Hal itu terjadi karena para pencinta dunia tidak akan mendapatkan dunia sama sekali, kecuali jiwanya terus menginginkan sesuatu yang belum ada di tangannya atau sesuatu yang ada di atasnya.
Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah. Dan Allah Maha menerima taubat siapa saja yang mau bertaubat. Demikianlah tabiat para pecinta dunia, lupa melakukan ketaatan dan lalai pada kehidupan yang kekal di akhirat. Hatinya tidak pernah puas dengan harta sampai mati. Terus-menerus memenuhi dirinya dengan harta sampai isi perutnya dipenuhi dengan tanah yang menguburnya. Saudaraku, takdir senantiasa menuntun manusia pada sesuatu yang telah direncanakan, namun ternyata Allah Ta'ala terkadang menghendaki lain. Jika hal itu terjadi, maka dibutuhkan langkah dan sikap yang benar bagi seorang mukmin dalam menghadapinya, yakni bersyukur ketika sedang dianugerahi kelonggaran dan senantiasa bersabar ketika sedang mengalami kesempitan. Oleh karena itu, bersihkan jiwa dari dengki dan jernihkan hati dari iri atas suatu nikmat yang dimiliki orang lain. Itu karena, kita sesungguhnya tidak mengetahui apa yang Allah Ta'ala kehendaki dari orang lain tersebut. Kita tidak tahu, bisa saja Allah Ta'ala sedang cabut nikmat tidur di atas ranjang empuknya, hanya untuk mencemaskan turunnya harga saham atau komoditas bisnisnya. Kita juga tidak tahu, bisa saja Allah Ta'ala sedang cabut santapan lezatnya, karena rasa sakit yang sedang dideritanya. Kita pun tidak tahu, bisa saja Allah Ta'ala sedang cabut nikmat berkendara di atas mobil mewahnya, hanya untuk menghindari angsuran dan hutang bertumpuk yang mesti dibayarnya. Bahkan kita tidak tahu, bisa saja Allah Ta'ala sedang cabut nikmat tinggal di rumah mewahnya, hanya untuk meratapi ketidakharmonisan keluarganya. Lihatlah Fir'aun yang begitu berkuasa dengan kerajaannya, namun hal itu menjadi sebab kecelakaannya. Lihatlah Haman dengan jabatan menterinya, namun hal itu menjadi lantaran kesengsaraannya. Lihatlah Korun, manusia terkaya di jagat raya, namun hal itu menjadi sebab datangnya azab baginya. Dan yang paling mudah kita lihat saat ini, tengoklah para koruptor negeri ini. Bukankah dulunya mereka orang kaya raya dan terhormat dengan jabatan tinggi penuh kuasa? Namun lihatlah, sekarang hidupnya menderita di balik jeruji penjara KPK. Saudaraku, demikianlah realita kehidupan, yang terlihat indah di mata belum tentu indah dalam kenyataan. Yang terlihat wah, belum tentu berkah. Maka dari itu, janganlah bersedih hati atas berbagai musibah yang menimpa kita. Atas beragam kesulitan yang menghimpit kita. Atas penyakit yang sedang kita derita. Atau atas sedikitnya harta yang kita punya. Sebab kita pun tidak mengetahui apa yang akan Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai gantinya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan yakinlah, tidak semua yang jatuh itu adalah akhir dari segalanya. Renungilah jatuhnya tetesan air hujan, bukankah ia merupakan permulaan yang paling indah setelah sekian lama dalam kekeringan? Sebab Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Renungilah dengan kejernihan hati hakikat makna dari surah tersebut. Insya Allah dapat kita jadikan pegangan hidup, untuk senantiasa optimis dan berbahagia dalam menjalani beragam dinamika dan problematika kehidupan, dalam kondisi apapun, kapanpun dan dimanapun. Karena kita meyakini bahwa yang terlihat wah, belum tentu berkah. Wallahu a'lam.